bisa ibadah walaupun kita ketemu lewat YouTube. Adik-adik di rumah kangen gak nih dengan Cerisa dan Ce Delvi? Kangen gak ya Ce kira-kira? Kangen gak ya Ce? Kangen ya kayaknya ya. Iya. Oh iya Ce, kita kan kalau misalkan cici-cici di depan nanya apa kabar semuanya, adik-adik di rumah kira-kira masih ingat gak ya Ce jawab apa? Ingat gak ya adik-adik di rumah? Kayaknya mereka udah lupa nih Ce. Gimana kalau kita tes aja Ce? Yuk kita tes mereka ingat atau enggak ya. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar semua? Nah Ce, kayaknya yang di rumah ada yang ingat, ada yang enggak deh. Lihat deh. Iya. Pasti kayaknya ada yang pakai gerakan, ada yang enggak. Coba deh Ce, aku tanya Ce Delvi apa kabar. Ce Delvi coba contohin ya gerakannya gimana. Oke. Apa kabar Ce Delvi? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kalau gitu kita ajak adik-adik di rumah untuk ikuti gerakan kita ya Ce. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar semua? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh Ce, kayaknya kalau satu kali belum semangat. Iya nih. Ayo kita tes. lebih semangat lagi yuk. Yuk. Kita tes lagi ya Ce. 1, 2, 3. Apa kabar semua? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. C, kayaknya adik-adik di rumah udah lama ya nggak jalan-jalan. Iya ya, kan di rumah aja. Iya, mereka pasti bosen di rumah. Hari ini kita mau ajak mereka jalan-jalan untuk mendaki gunung, melewati lembah, terbang, Dan Kalau juga naik perahu Ce. Iya. Soalnya mau menyelami samudra. Iya, kalau gitu kita Kita naik ajak. ujian ini yuk. Kita sama-sama semuanya. Yuk kita ajak adik-adik di rumah untuk naikin pujian. Kudaki-daki. Semuanya harus berdiri ya. Harus semangat walaupun di rumah aja. Iya, nggak boleh lemas ya. Sambil tepuk tangan ya. Gerakan kudaki-dakinya masih ingat kan ya? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang
Sekarang waktunya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa yuk semuanya. Jangan lupa untuk lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap doa yang benar ya. Cici akan pimpin doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan boleh kembali kumpulkan anak-anakmu di rumah untuk boleh kembali beribadah ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan yang boleh memberkati mereka, mungkin mereka ya Tuhan ada yang terhilang konsentrasi, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap mereka, Tuhan yang boleh ajarkan mereka untuk mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cek, anak-anak di rumah kira-kira masih semangat gak ya? Kayaknya masih deh, Cek. Masih ya? Kalau gitu, kita mau ajak anak-anak di rumah untuk nyanyikan satu lagu pujian lagi, Cek. Oke, judulnya apa ya, Cek? Judulnya Yesus Pokok dan Kita Caranya. Oke. Oh ya, Cek, lagu ini juga sambil menghantarkan adik-adik semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Adik-adik di rumah tetap semangat ya, tetap bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bergula. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bergula. Wah, Los Andrian senang sekali nih hari ini boleh berjumpa dengan semua anak-anak yang ada. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, bahkan tadi sudah boleh sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Los berharap semua tetap duduk diam ya, mendengar cerita firman Tuhan. Nah, di awal ini, Los Andrian mau bertanya 3 pertanyaan yang simpel sekali, yang mudah, pasti di rumah bisa jawab. Pasti anak-anak, adik-adik di rumah bisa jawab. Nah, pertanyaan yang pertama, Lausok mau tanya. Siap-siap ya, jawab ya. Siap-siap ya. Lausok mau tanya. Selama ini, sampai hari ini, di hari Minggu ini, anak-anak kebanyakan berada di mana? Coba. Dari bulan Januari sampai hari ini di bulan Juli, anak-anak kebanyakan berada di mana? Wah, pasti semua di rumah akan bilang, di rumah dong Lause, karena kan nggak bisa keluar kemana-mana. Oke, jawaban yang pertama good, berada di dalam rumah. Sekarang Lause akan tanya pertanyaan kedua. Kalau kita berada di rumah, atau kalau kita banyak menghabiskan waktu di rumah, berarti kalau di rumah, kita sering lihat dan ketemu sama siapa? Coba, kalau di rumah, kita sering lihat dan ketemu sama siapa? Sama guguk? Sama burung? Enggak dong ya, pasti ketemu sama kungkung, popo, cici, koko, terutama ketemu juga sama orang tua. Apalagi hari ini kita tinggal bersama-sama dengan papa dan juga mama. Jadi jawabannya, kita pasti Lause sering melihat dan sering ketemu sama orang tua kalau di rumah. Oke, pertanyaan yang kedua lewat. Sekarang pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Sekarang Lause mau tanya nih, selama kita di rumah aja, kalau kita sering lapar, kita sering haus,
Siapa yang pagi-pagi, siang-siang, malam yang selalu menyediakan makanan dan juga minuman? Ayo, siapa coba yang selalu sediakan makanan dan minuman sama kita? Siapa? Lo sama tanya. Siapa coba jawab? Oh, benar. Jawabannya adalah orang tua. Jadi kita berada di rumah, kita sering lihat orang tua, tetapi juga apapun yang kita rasakan semua disediakan oleh orang tua. Termasuk kita yang hari ini belajar juga dari rumah, kita yang udah sekolah. Siapa yang bayar uang sekolah? Siapa coba? Siapa yang bayar uang listrik di rumah? Pasti orang tua kita. Nah, adik-adik, kalau semua itu telah disediakan oleh orang tua, semua dibantu oleh orang tua, bahkan hari ini kita tinggal di rumah dengan orang tua, papa dan mama juga jagain kita, bahkan apalagi kita ini adalah anak, maka semestinya kita perlu tanya dong, apa sih tugas kita sebagai seorang anak untuk kita lakukan kepada orang tua? Perlu dong ya. Kalau papa dan mama kan tugasnya menjaga kita, mendidik, menyediakan apapun yang kita butuhkan. Sekarang kita perlu tanya, tugas kita ke orang tua apa sih? Atau apa nih Lause yang harus kita lakukan sebagai ucapan terima kasih buat papa dan juga mama yang sudah sayang dan mengasihi kita? Apa? Sebelumnya Lause mau tanya, boleh nggak kita kayak gambar ini? Boleh nggak kita kayak gambar di samping ini? Boleh nggak? Boleh nggak kita yang melawan seperti gambar di samping ini? Kalau mama mau bicara, kita malah lawan balik. Boleh nggak? Coba gambar yang kedua, Lause mau kasih lihat. Boleh nggak gambar yang kedua ini? Kita susah dibilangin, kita nggak mau dengar. Anak-anak di rumah Lause mau tanya, boleh nggak kita seperti kedua gambar ini? Boleh nggak? Pasti jawabannya, nggak boleh dong Lause, itu kan nggak baik. Oke, good. Kalau nggak boleh, itu nggak baik. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Apa? Coba kita tanya. Apa dong yang harus kita lakukan? Tapi sebelum itu, Lause mau tanya nih, siapa ayo yang selama ini berada di rumah, malah makin buat papa dan mama tambah pusing, tambah marah, bahkan tambah kecewa. Kenapa? Karena capek ada aku di rumah. Kalau biasa di sekolah, mama nggak lelah ngomong-ngomong. Tapi sekarang karena berada di rumah terus, mama pusing ngomong karena kita susah dibilangin. Ayo, siapa nih yang selama berada di rumah yang tambah membuat orang tua pusing, susah bilangin kita karena kita lebih suka nakal dan kebanyakan mungkin main handphone dan kebanyakan mengecewakan papa dan mama. Ayo siapa? Ayo siapa? Bahkan bukan cuma susah dibilangin, seperti gambar di ini, mama dan papa akhirnya harus jewer kita, harus pukul kita. Kenapa? Karena memang sudah keterlaluan. Ayo, siapa nih yang seperti gambar di ini? Boleh nggak kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen seperti di gambar ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Coba lo tanya. Oh, nggak boleh. Good, pinter. Kalau nggak boleh, terus apa dong yang harus kita lakukan kepada orang tua? Apa dong? Ada nggak yang bisa jawab? Kalau sehari ini tanya ke Matthew di rumah, tanya ke Nathan di rumah, tanya ke siapa lagi ya? Ke Yohana. Atau mungkin tanya ke yang kecil-kecil nih, ke Rexi, atau ke siapa lagi ya? Apa dong yang harus kita lakukan buat orang tua? Kalau yang tadi nggak bisa, Lause pasti bisa tebak. Kita akan bilang, Lause, aku mau jadi anak yang pinter, supaya mama dan papa bangga sama aku. Lause, aku mau jadi anak yang pinter, yang juara kelas, yang dapat nilai yang oke, supaya aku bisa menjadi anak yang baik. Itu sih oke. Tapi Lause mau tanya lagi, apakah cuman itu yang harus kita lakukan seperti gambar ini? Pinter, oke, keren. Apakah cuman itu yang boleh kita lakuin sama orang tua? Tapi pertanyaan yang kedua, apakah menjadi anak yang pinter adalah perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita lakukan kepada orang tua? Atau jangan-jangan itu hanya perintah dari ajaran dunia? Karena di dunia ajarin begitu, kita juga mau ikut-ikut seperti di dunia. Nah, hari ini, kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, rajin ke gereja, ikut ibadah, bahkan sekolah di sekolah Kristen, maka kita harus melihat apa yang Alkitab suruh kepada kita
Alkitab untuk kita lakukan kepada papa dan juga mama. Kita nggak usah lihat contoh di luar, kita nggak usah lihat apapun di luar sana. Kita melihat nih di dalam Alkitab apa yang Tuhan ajarkan kepada anak-anak untuk melakukan hal-hal kepada orang tua. Siap? Kita mau lihat ya di Alkitab ya. Nah, Lawson mau cerita di Alkitab itu Tuhan banyak menyampaikan perintah dan aturannya kepada semua anak-anak. Jadi kalau kita orang Kristen, kita tentu harus melihat dari firman Tuhan. Nah, suatu ketika Tuhan itu menyampaikan satu firman atau satu perintah yang pada mulanya itu disampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa yang Tuhan pimpin keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka belum sampai ke tanah Kanaan, di setiap perjalanan Tuhan pasti akan menampakkan diri kepada mereka untuk memberikan perintah. Nah, satu ketika di sebuah perjalanan Tuhan ingin menyampaikan sebuah perintah kepada mereka supaya mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Dan perintah itu Tuhan sampaikan melalui pemimpin mereka, pemimpin pertama bangsa Israel. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pemimpin pertama bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa? Lo sama tanya. Yo, siapa? Musa. Good. Jawabannya Musa. Jadi Tuhan pilih Musa untuk Tuhan berikan perintah itu. Lalu Lause, di mana Tuhan berikan perintah itu? Nah, Tuhan memberikan perintah itu di Gunung Sinai. Jadi Musa naik ke atas gunung dan menerima perintah dari Tuhan. Hanya Musa yang diizinkan Tuhan untuk boleh bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima perintah itu. Dan perintah itu ditulis di 2 loh batu. Dan perintah itu kita kenal dengan, ada yang tahu nggak? Dengan apa? Dengan 10 hukum Allah atau 10 hukum Taurat. Nah, adik-adik, dari perintah-perintah itulah, dari ke-10 hukum itulah, kita boleh melihat nih apa yang Tuhan suruh kepada anak-anaknya. Nah, yang Tuhan suruh kepada anak-anaknya, coba kita lihat di gambar-gambar ini nih. Ada Musa yang membersiap naik ke atas Gunung Sinai, dan Musa sudah mendapatkan kedua atau perintah itu yang ada di 2 loh batu. Nah, anak-anak, salah satu isi dari 10 perintah yang Tuhan kasih buat Musa di perintah nomor 5. Di perintah nomor 5 itu berbicara tentang tugas atau PR-nya kita sebagai anak kepada orang tua. Jadi ada 10 hukum kan? Di hukum nomor 5, dihafal ya. Tuhan memberikan tugas kepada semua anak-anak untuk berbuat sesuatu kepada orang tua. Tugasnya apa sih, Lausa? Coba sekarang yang di rumah yang punya Alkitab, ambil. Oke, Lausa tunggu ya. Lausa tunggu di rumah yang punya Alkitab, ambil sama-sama dengan Lausa untuk membaca ayat firman Tuhan. Kita melihat perintah apa yang Tuhan kasih. Yuk kita buka sama-sama di Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Coba kita buka sama-sama Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Lausa tunggu ya. Oke, sudah yang di rumah. Keluaran 20 ayat ke-12. Ini hukum yang kelima. Yuk, Lausa bacain ya. Kalau yang bisa ikutin bareng-bareng dengan Lausa Andrian. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi di hukum ini ternyata kita boleh melihat nih, apa tugas seorang anak kepada orang tua? Apa nih yang harus aku lakukan? Apa yang harus Wilson lakukan? Apa yang harus Stefanus lakukan? Apa yang harus Chloe lakukan kepada papa dan mama dan juga anak-anak lakukan sebagai anak Tuhan? Tadi kita baca sama-sama apa? Hormati orang tua. Lausa, apa sih arti hormati orang tua? Apakah kita harus seperti di upacara bendera, hormat, tegak berdiri? Enggak. Tetapi hormat orang tua itu artinya kita mau belajar untuk mendengar. Susah enggak kalau kita mau belajar untuk mendengar? Susah. Mama kalau ngomongin sama kita, kadang-kala kita susah untuk diam, untuk mendengar perintah. Maka Tuhan mengajarkan kita
Yang pertama, hormat itu berarti kita mau belajar berdiam diri, mau mendengar kalau orang tua memberikan perintah. Jadi yang pertama, hormat itu artinya kita mau belajar untuk mendengar. Simpel nggak? Simpel dong ya. Kita hanya pasang telinga, duduk diam, iya ma, iya pak, untuk mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, selain belajar mendengar, hormati ayah dan ibumu juga, kita mau belajar untuk memberikan perhatian. Wah, jadi bukan cuma dengar, tapi memberikan perhatian nih. Sama seperti hari ini Ustaz lagi menyampaikan firman, anak-anak jangan cuma dengar, tapi juga matanya harus perhatikan di handphone atau di TV. Kalau enggak bisa hilang konsentrasi. Jadi itu yang dimaksud. Kita bukan cuma dengar orang tua bicara, tapi kita juga lihat, perhatikan, supaya perintah itu enggak hilang. Karena kita nggak fokus. Jadi dua ya, mendengar, memperhatikan. Sama seperti di sekolah kan, bukan cuma mendengar, tapi juga memperhatikan apa kata guru. Yang ketiga, bukan hanya mendengar, bukan hanya memberikan perhatian, tetapi juga Tuhan mau, kalau kita baca di Efesus, Tuhan juga bilang taat, T-A-A-T, taat. Kalau taat berarti kita bilang, oke sip mama, oke sih papa, saya siap untuk melakukan perintah yang baik yang orang tua suruh. Jadi bukan cuma iya dengar, iya perhatikan, tapi kalau kita nggak lakuin percuma. Disuruh jangan, iya oke jangan, tapi kita malah lakuin. Maka harus taat kepada perintah yang orang tua sampaikan. Misalkan orang tua bilang, Samuel ayo mandi. Wow, gimana nih Samuel di rumah? Samuel bukan cuma dengar, bukan cuma lihat, tapi juga langsung bergerak. Itu namanya mau taat. Oke? Tapi juga, selain kita mau taat, apa nih yang harus kita lakukan? Dan apa nih yang harus kita lihat? Tadi firman Tuhan bilang, hormati dan taat kepada orang tua. Kita harus memperhatikan ya, yang bilang itu bukan Laus Andrian, yang ajarkan perintah ini bukan guru-guru di sekolah, bukan orang tua, tetapi Tuhan sendiri karena berada di Alkitab. Jadi kalau yang perintahkan Tuhan, kita mau nggak melawan? Kita mau nggak mau dengar? Wah, Tuhan pasti kecewa nih, sedih nih. Nah, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita bukan hanya berurusan dengan manusia, tetapi kita nih berurusan dengan Tuhan loh, karena itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan bilang di Keluaran, coba kita buka lagi ya. Kita buka lagi di Keluaran 21 ayat 15 dan 17. Ini firman Tuhan bilang kepada kita kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan tugas kita sebagai anak. Firman Tuhan bilang di Keluaran 21 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini nih, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti ia dihukum mati. Jadi firman Tuhan bilang, siapa yang melawan, siapa yang memberontak, siapa yang mengutuki, siapa yang tidak taat kepada orang tua, urusannya dengan Tuhan. Tuhan pasti tidak akan memberkati kita. Tuhan pasti akan memberikan hukuman pada kita. Dan hukuman Tuhan pasti jauh lebih berat. Maka marilah saya ajak untuk kita boleh taat melakukan firman Tuhan. Nah, dan Lausa juga mau bilang, hormat dan taat kepada orang tua juga, itu berarti kita mau mengasihi. Jadi bukan hanya mendengar, memberi perhatian, taat, tetapi juga ketika kita mau hormat kepada orang tua, kita juga mau mengasihi papa dan juga mama kita. Kita mau sayang, kita mau peluk, kita mau berikan apa? Ucapan terima kasih karena papa sudah menjaga kita, mama sudah menjaga kita. Bahkan kita juga kalau sudah kelas besar, sudah gede, sudah bisa bekerja, kita bantu pekerjaan orang tua di rumah. Kalau kita makan, kita cuci piring sendiri, ataupun apa? Ataupun kita boleh membantu membersihkan rumah. Sekarang kita kan banyak di rumah, supaya orang tua nggak capek sendirian, ma boleh nggak aku bantuin? Nah itu juga tanda anak mengasihi orang tua. Dan terlebih yang Lausa bilang, kita bukan cuma menjadi mengasihi orang tua, tetapi juga harus hidup takut akan Tuhan.
Di Amsal bilang, permulaan dari segala sesuatu bukan kita pinter, juara kelas, hebat, dapat nilai bagus. Tapi permulaan dari segala sesuatu, kalau kita mau jadi anak diberkati Tuhan, firman Tuhan bilang di kitab Amsal, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Takut akan Tuhan berarti kita mau mengasihi Tuhan lewat menuruti perintah yang Tuhan suruh tadi. Hormati orang tua. Atau juga lewat hari ini, kita mau jadi anak yang baik. Mau jadi anak yang baik, berarti kita harus beribadah, harus juga berdoa. Dan berdoa bukan cuma berdoa di waktu makan, tetapi di dalam segala hal. Kita mau belajar, kita mau buat tugas, kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Dan itu juga ciri tanda anak yang baik kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Siap nggak? Yang hari ini juga beribadah bersama-sama, itu juga anak yang baik, yang good di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, Lausa mau bilang ya, kita nggak tahu nih, sampai kapan virus corona akan berakhir. Kita nggak tahu kapan kita bisa bebas lagi seperti dahulu. Nah, karena kita nggak tahu kapan kita bisa keluar, bisa bebas. Nah, untuk itu, kita hari ini di rumah dulu. Tahan dulu di rumah. Nggak usah kemana-mana kalau nggak penting. Dan kalau kita di rumah, berarti kita akan menghabiskan waktu dengan orang tua, dengan papa dan mama. Lalu seminta melalui firman Tuhan, kita boleh jadi berkat untuk papa dan mama. Lewat kehadiran kita di rumah, kita boleh membuat papa dan mama bangga sama saya, sama kita, sama aku, sayang sama kita, karena kita menjadi anak yang good, yang istimewa, yang oke, yang baik. Janji nggak? Janji nggak? Lo sama dengar? Janji nggak? Janji ya? Janjinya sama Tuhan dong. Oke? Kita mau mengasihi, kita mau sayang orang tua seperti gambar di samping ini. Nah, Losa juga mau bilang di terakhir, walaupun kita, waktu kita mengasihi orang tua, dan orang tua mungkin kadang-kala suka membuat kita kesal, nyebelin, buat kita sedih, nggak pernah kasih kita uang, atau nggak beliin kita handphone, atau nggak beliin kita mainan. Firman Tuhan nggak bilang nggak boleh mengasihi. Firman Tuhan bilang hormati, taat di dalam segala hal. Jadi kita mau taat sama orang tua, kita mau hormat sama papa dan mama, kita mau mengasihi orang tua bukan karena ada sesuatu. Sekalipun papa dan mama nyebelin, membuat kita marah, buat kita sedih, bahkan nggak pernah kasih mainan dan handphone, kita tetap harus menghormati dan mengasihi orang tua. Amin di rumah? Amin ya. Dan kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus, tanpa dibantu oleh Dia, kita nggak bisa apa-apa. Siap ya? Mau minta tolong sama Tuhan, supaya kita bisa melakukan semua hal. Walaupun kita sedih seperti gambar ini, kita mau taat kepada orang tua. Jadi minggu ini Lausa kasih tugas, Lausa kasih PR, untuk kita mau belajar menjadi anak yang hormat dan taat sama papa dan mama, juga kepada kungkung dan popo, karena mereka juga orang tua kita, orang yang lebih dewasa. Oke, siap? Yuk, kalau sudah yakin, sudah siap, yuk kita berdoa sama-sama menutup cerita hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh menghormati, taat, dan mengasihi orang tua. Hari-hari ini Tuhan, kami banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan di rumah pasti kami ketemu setiap saat dengan orang tua. Biarlah Tuhan, waktu kami di rumah, kami tidak membuat mama dan papa kami tambah pusing, lelah, capek karena kami nakal. Tapi kami mau menjadi anak yang baik. Supaya kehadiran kami di rumah boleh menjadi berkat untuk papa dan juga mama. Terlebih papa dan mama sudah baik sama kita. Tuhan menolong kami semua, Tuhan membantu supaya kami menjadi anak yang the best kepada Tuhan dan juga orang tua. Terima kasih Tuhan, Tuhan membantu semua anak-anak sekolah minggu. Dan terima kasih Tuhan kalau hari ini, di hari minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Lausa Andrian mau kasih 2 pengumuman. Apa nih pengumumannya? Pengumuman yang pertama, Lausa Andrian mau bilang terima kasih kepada Farel dan juga Nathan yang telah mengirimkan video aktivitas. Yang pertama,
waktu Lause Yusuf bilang untuk menghafal ayat hafalan. Nah, nanti anak-anak yang sering mengirim video aktivitas, Lause Andrian akan catat supaya nanti akan dapat hadiah dari sekolah minggu. Dan di hari ini ada juga video aktivitas. Lause Andrian tunggu ya di WA, minta papa dan mama rekam dan kirim ke Lause Andrian. Videonya apa? Karena hari ini temanya tentang menghormati orang tua atau mengasihi orang tua, Lause minta anak-anak buat video ucapan terima kasih buat papa dan mama, atau buat video anak-anak membantu pekerjaan di rumah. Atau mungkin kalau di rumah punya roti, kita buat roti, kita kasih ke orang tua. Jadi apa aja bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang dan taat kita kepada orang tua. Oke? Di video ya, Lause mau lihat, nanti minta orang tua kirim ke WA-nya Lause Andrian. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi 2 minggu depan. Bye-bye.